teman-teman semua, perkenalkan nama saya Urifin Sabuna dengan NIM 2201140037. Saya mahasiswa semester 3 kelas E, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dengan topik teori dan pendekatan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang membahas mengenai perbedaan budaya dan etnis secara global, sehingga pembelajarannya cukup rumit karena tidak membahas hanya etnis dan budaya saja. Pendidikan multikultural juga merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya. Sebagai konsekuensinya, keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Pendidikan multikultural adalah sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya dalam dan hampir seluruh bentuk komprehensifnya. Pendidikan multikultural merupakan sebuah komitmen untuk meraih bersamaan pendidikan, mengembangkan kurikulum yang menumbuhkan pemahaman tentang kelompok-kelompok etnik dan memberangus praktik-praktik penindasan. Nah, menurut beberapa para ahli mengeluarkan teori tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menurut Bikhu Parek, baru sekitar tahun 1970-an, pendidikan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia, pendidikan multikultural muncul seiring dengan terjadinya reformasi pada tahun 1997. Yang kedua, menurut Muhaimin El-Mahdi menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan tentang keberagaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultural di lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan global. Yang ketiga, menurut Andres dan Kusher, pendidikan multikultural sebagai pendidikan mengenai keberagaman kebudayaan. Nah, definisi ini mengandung unsur yang lebih luas. Meskipun demikian, posisi kebudayaan masih sama, yaitu mencakup keberagaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari dari objek studi. Dengan kata lain, keberagaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan, khususnya bagi rencana pengembangan kurikulum. Yang kedua itu pendekatan pendidikan multikultural. Dengan adanya teori-teori yang diperkenalkan oleh beberapa ahli seperti Bikhu Parek, Muhaimin El-Mahdi, Andersen dan Kusher, James Banks, Asro Horat, maka diperlukan adanya sebuah pendekatan tentang pendidikan multikultural. Beberapa pendidikan tersebut berupa yang pertama itu pendidikan historis. Nah, pendidikan ini mengadaikan bahwa materi yang pendekatan historis. Pendekatan ini mengandaikan bahwa materi yang diajarkan kepada pembelajar dengan menengok kembali ke belakang. Maksudnya agar pembelajaran dan belajar mempunyai kerangka berpikir yang komplit sampai ke belakang untuk kemudian merefleksikan untuk masa sekarang atau mendatang. Dengan demikian, materi yang diajarkan bisa ditinjau secara kritis dan dinamis. Yang kedua itu pendekatan sosiologis. Pendekatan ini mengadaikan terjadinya proses kontekstualisasi atas apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya atau datangnya di masa lampau. Nah, dengan pendekatan ini, materi yang diajarkan bisa menjadi aktual, bukan pendekatan kultur. Pendekatan ini mengibaratkan kepada otentisitas dan tradisi yang berkembang. Dengan pendekatan ini,
Pembelajar bisa melihat mana yang tradisi, yang otentik, dan mana yang tidak secara otomatis. Pembelajaran juga bisa mengetahui mana tradisi Arab dan mana tradisi yang datang dari Islam. Yang keempat itu pendekatan psikologis. Pendekatan ini berusaha memperhatikan situasi psikologis perseorangan secara tersendiri dan mandiri. Artinya, masing-masing pembelajar harus dilihat sebagai manusia mandiri dan unik dengan karakter dan kemampuan yang dimilikinya. Pendekatan ini menuntut seseorang pelajar harus cerdas dan pandai melihat kecenderungan pembelajar sehingga ia bisa mengetahui metode-metode mana saja yang cocok untuk pembelajar. Yang kelima itu pendekatan estetik. Pendekatan estetik pada Pendekatan estetik pada dasarnya mengajarkan pembelajar untuk berlaku sopan, santun, damai, ramah, dan mencintai keindahan. Sebab segala materi kalau hanya didekati secara doktrinal dan menekankan adanya otoritas-otoritas kebenaran, maka pembelajar akan cenderung bersikap kasar, sehingga mereka memerlukan pendekatan ini untuk mengapresiasikan segala gejala yang terjadi di masyarakat dengan melihatnya sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang bernilai seni dan estetis. Yang keenam itu pendekatan berperspektif gender. Pendekatan ini mencoba memberikan penyadaran kepada pembelajar untuk tidak membedakan jenis kelamin, karena sebenarnya jenis kelamin bukanlah hal yang menghalangi seseorang untuk mencapai kesuksesan. Sekian dan terima kasih.